Shalom jemaat Tuhan. Mari sebelum kita menghampiri dan merenungkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini, mari kita memohon berdoa kepadanya. Bapa di surga, kami sebentar lagi akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Namun sebelumnya kami memohon kepada Tuhan berikan mata hati kami yang terang, agar kami tidak hanya melihat apa yang terlihat, kami bisa melihat apa yang ingin Tuhan nyatakan kepada kami semua. Karena itu Tuhan, ketika kami membaca firman-Mu, kiranya kami juga bisa melihat keindahan Tuhan. Kami bisa melihat kebaikan Tuhan yang melampaui segala akal pikiran kami manusia yang terbatas ini ya Tuhan. Karena itu kami menyerahkan waktu ini Tuhan, waktu yang singkat, waktu pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus bekerja di antara kami, sungguh melawat setiap hati yang lemah, hati yang perlu disegarkan, hati yang perlu dikuatkan ya Tuhan. Dan berkati hamba-Mu menjadi alat di tangan Tuhan, memberitakan firman ini. Dalam segala keterbatasannya kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, saya ikut bersuka cita karena mendengar bahwa setelah sekian 18 bulan gitu ya, dan hari ini bisa menikmati lagi persekutuan onsite di tempat ini, bertemu lagi dengan saudara-saudari seiman gitu, dan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan menaikkan pokok-pokok doa. Dan saya percaya itu adalah satu momen yang menguatkan kita, bukan? Hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu daring to ask for more, ya. Berani untuk meminta lebih, dan saya diberikan satu teks firman Tuhan dari Efesus 3 ayat 20. Namun saya rindu kita membacanya mungkin dari ayat 14 sampai yang ke-21. Surat Efesus pasal yang ketiga ayat 14 sampai yang ke-21. Saya akan membacakan untuk kita semua. Surat Efesus pasal yang ketiga ayat 14 sampai yang ke-21. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-menurun sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku sekalian, bagian ini mengingatkan kita kepada satu kisah di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20. Kisah yang mengharukan, kisah perpisahan Rasul Paulus dengan para penatua Efesus pada saat itu. Di dalam momen perpisahan itu, Paulus berlutut dan mengajak mereka berdoa bersama-sama. Saudaraku, ini satu momen yang begitu indah di tengah kesedihan yang ada, haru yang ada, dan mereka akan ditinggalkan oleh sesosok hamba Tuhan yang penuh dengan dedikasi. Dan hamba Tuhan ini mengakhiri pelayanannya di Efesus dengan berlutut dan mengajak mereka berdoa bersama. Segera setelah mereka berdoa, mereka menghantarkan Paulus ke kapal, dan para pemimpin gereja di Efesus saya percaya akan selalu mengingat rupa Paulus. Namun terlebih penting lagi, mereka mengingat Paul is a man of prayer. Paulus adalah seorang yang berdoa.
Nah, saudaraku sekalian, sekarang untuk kedua kalinya Paulus juga berlutut berdoa bagi jemaat dan para penatua di Efesus. Dia berkata, aku bertekuk lutut, kalau di dalam bahasa Indonesia dikatakan, aku sujud kepada Bapa berdoa. Di dalam terjemahan lainnya, aku bertekuk lutut di hadapan Bapa. Saudara sekarang saya membayangkan beberapa penerima surat Efesus ini yang usianya lebih tua, kemungkinan besar mereka akan seperti flashback lagi. Mereka akan mengingat kembali pengalaman yang emosional yang terakhir kali mereka berpisah dengan Paulus di Kisah Rasul pasal 20 itu. Saudara sekalian, apa isi daripada doa Paulus untuk jemaat Efesus? Paulus memohon kepada Allah untuk 4 hal untuk jemaat yang ada di Efesus. Pertama, Paulus berdoa agar mereka dikuatkan dan diteguhkan oleh Roh Kudus. Saudara sekalian, jemaat Efesus saat itu berada dalam satu kondisi yang genting, pergumulan yang sangat berat. Mereka menghadapi penganiayaan, mereka menghadapi realitas kematian karena penyakit. Mereka mengalami penindasan dari penguasa yang lalim. Dan mereka mengalami kesedihan yang mendalam karena mereka terpisah dari orang yang mereka cintai. Dan seterusnya, pengalaman-pengalaman yang berat mereka rasakan di dalam hidup mereka. Di tengah keberatan hidup pergumulan mereka, menariknya Paulus tidak memberitahukan kepada mereka solusinya dengan gimmick motivasi-motivasi terbaru. Paulus juga tidak menyuruh mereka, ikut webinar tentang feel good about yourself, tentang hal-hal yang dapat memotivasi dirimu. Kalau zaman sekarang misalnya. Tetapi yang menarik, Paulus justru memberikan satu solusi, yaitu kekuatan roh yang menguatkan. Dan Paulus percaya bahwa hanya Roh Kudus yang memberikan kekuatan yang sejati di dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus memberikan kekuatan yang cukup untuk orang percaya atau jemaat Efesus dapat menanggung derita, menanggung beratnya beban hidup yang mereka alami dan jalani saat itu. Saudara sekalian, bukan hanya Roh Kudus menguatkan dan meneguhkan hidup umat percaya. Yang menarik, bagian selanjutnya dikatakan apa? Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita itu juga turut menghadirkan Kristus di dalam hati kita. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-17, dikatakan sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Itu juga pekerjaan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menghadirkan Kristus itu di dalam hati kita. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Jelas, oleh karena iman. Bukan karena kita berusaha membuat diri kita sesuci mungkin, tetapi oleh karena iman, kata Paulus, Kristus ada di dalam hidup kita. Saudara sekalian, seorang pengkhotbah yang begitu diurapi oleh Tuhan, Charles Swindoll, dia pernah berkata, "The more we keep Christ at the center of our life, letting Him shape our attitudes, values, choices, decision, and actions, the more we will be like Him." Ketika Roh Kudus menghadirkan Kristus di dalam hati kita, Roh Kudus ingin kita belajar bagaimana hidup kita harusnya terpusat pada Kristus. Dan ketika hidup kita terpusat pada Sang Kristus itu, Sang Firman itu, maka disitulah Sang Firman itu membentuk sikap hidup kita, membentuk nilai-nilai hidup kita, membentuk cara kita memilih sesuatu, membentuk cara kita mengambil sesuatu di dalam hidup kita dan di dalam tindakan kita. Dan Roh Kudus itulah yang membuat kita serupa dengan Kristus. Itu doa Paulus yang pertama buat jemaat Efesus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, doa Paulus yang kedua adalah agar mereka berakar dan berdasar di dalam kasih. Di ayat 17. Saudara sekalian, Paulus rindu agar hidup mereka tetap di dalam kasih. Ketika Paulus berbicara tentang kasih di sini, Paulus memakai kata agape. Saudara sekalian, secara umum, pada umumnya kita itu mengerti kata agape itu pasti berkaitan dengan kasih Allah.
Artinya bahwa ketika kita itu mengalami kasih Allah itu memenuhi hati kita. Tetapi seorang penafsir mengatakan bahwa di kata agape di sini sebetulnya juga berbicara tentang adanya satu keinginan di dalam diri kita juga untuk menghadirkan kebaikan tertinggi di dalam hidup orang-orang yang kita cintai. Artinya ada satu keinginan yang meluap-luap di dalam hati kita untuk membawa perdamaian, membawa sukacita, damai sejahtera bagi orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang kita cintai. Kita membawa damai ketika kita melihat ada perselisihan yang ada, percekcokan yang ada. Kita menjadi orang yang berusaha menjadi orang yang merekonsiliasi ketika adanya konflik, ketika adanya suasana yang semakin memanas. Dan Paulus menginginkan itu di dalam diri jemaat Efesus. Mereka hidup berakar dan berdasar di dalam kasih. Yang ketiga, saudaraku sekalian, Paulus berdoa apa? Berdoa agar mereka dapat memahami besarnya kasih Kristus. Saudaraku sekalian, Paulus berdoa agar jemaat Efesus itu dapat memahami kasih Kristus yang melampaui segala akal pikiran mereka. Kasih Kristus itu meluas tanpa batas ke segala arah gitu ya. Seperti alam semesta tanpa batas yang ujungnya tidak akan pernah tercapai. Dan Paulus menggunakan gambaran spasial sebetulnya di sini. Paulus menggambarkan gambaran ruang di sini, yaitu apa? Lebar, panjang, tinggi, dan dalam. Untuk menggambarkan sifat kasih Kristus. Saudaraku sekalian, kasih Kristus cukup lebar untuk menjangkau siapapun. Kasih Kristus cukup tinggi, membawa kita menuju kepada kemuliaan. Kasih Kristus cukup panjang untuk melampaui segala batasan-batasan yang manusia seringkali buat. Dan kasih Kristus cukup dalam untuk menyentuh kebutuhan manusia yang paling dalam sekalipun. Bahkan dosa sekalipun. Dan bahkan luka di dalam hidup kita. Kasih Kristus. Lebar, panjang, tinggi, dan dalam. Inilah yang ingin Paulus rindukan sebetulnya terjadi di dalam hidup jemaat Efesus. Mereka mengerti, memahami apa artinya kasih Kristus. Dan saya percaya ketika Paulus mengatakan memahami di sini, itu bukan hanya head knowledge. Karena head knowledge siapapun bisa memikirkan kasih Kristus itu. Tetapi Paulus di sini saya percaya dia ingin mengatakan personal knowledge. Artinya bahwa hanya dengan mengalaminya baru kita memahami. Saudara sekalian, siapa di sini yang suka musik jazz? Nggak ada ya, sukanya dangdut koplo nih. Saudara sekalian, mungkin kita pernah dengar gitu di YouTube minimal Java Jazz, siaran ulang mungkin. Jazz itu jenis musik yang bukan jenis musik yang apa ya, yang bukan hanya untuk dibedah, dideskripsikan, dijelaskan, tetapi sesungguhnya musik jazz itu sebetulnya harusnya didengar, dirasakan, bahkan dinikmati. Nah, begitu juga kasih Kristus sebetulnya dalam level yang berbeda pastinya. Yang jauh lebih tinggi, lebih berbeda. Yang kita harus menikmati itu, kita alami itu. Dan itulah yang menjadi isi doa Paulus. Yang terakhir, Paulus berdoa agar mereka dipenuhi oleh kepenuhan Allah. Saudaraku sekalian, jelas kita ini manusia yang terbatas bukan? Yang tidak dapat menampung Allah yang tidak terbatas itu. Seperti kata 2 Tawarik 6 ayat 18. Jadi apa maksud Paulus di sini ketika hidup kita dipenuhi oleh kepenuhan Allah? Saudara sekalian, artinya adalah bahwa kehadiran Allah lah yang ada di dalam hidup kita. Ketika itu terjadi, ketika itu ada di dalam hidup kita, maka hubungan kita dengan Allah semakin intim, bahkan melampaui apapun yang kita alami dalam hubungan antar manusia. Saudara, kalau kita pikir-pikir lagi ya, 4 doanya Paulus itu
sebetulnya yang diminta Paulus itu doa yang besar. Dia daring to ask for more. Dia berani meminta lebih kepada Tuhan. Saya percaya doa-doa seperti inilah yang seharusnya ada di dalam daftar prioritas doa-doa kita, bukan? Sungguh luar biasa. Doa Paulus untuk jemaat Efesus ini bukan hanya seruan agar hidup mereka diubahkan, tetapi pertama-tama hati mereka yang diubahkan. Iman mereka yang bertumbuh. Pengharapan mereka yang diperkuat. Keberadaan mereka jauh lebih tidak aman dibanding kita saat ini. Namun Paulus melihat ada yang lebih penting daripada hal-hal yang di luar, yaitu hidup batiniah, hidup di dalam. Saudaraku sekalian, di awal bulan Mei 2020, saya mengalami gejala sesak nafas gitu. Dan itu bisa muncul sewaktu-waktu. Tanpa berpikir panjang, karena itu berjalan sekitar berminggu-minggu gitu, saya tiba-tiba lagi belajar ngerjain tugas, tiba-tiba sesak napas gitu, dan akhirnya langsung saja saya memutuskan pergi ke dokter karena waktu itu pandemi lagi naik-naiknya gitu, dan saya sedang meresikokan diri saya pergi ke rumah sakit dan ceklah saya ke satu dokter THT di Tangerang. Dilakukannya pemeriksa endoskopi hidung gitu ya. Lalu didapatilah di hidung saya itu di sebelah kiri ya, lubang sebelah kiri hidung saya itu ada tulang lunak yang membengkok. Gitu. Dan analisa dokter katanya sih ini bawaan dari lahir, ya, dari kecil. Dan akhirnya di kedua hidung saya itu didapatinya lagi lah, bukan hanya tulang yang bengkok, didapatinya lagi otot-otot hidung yang membengkak. Jadi saya baru tahu hidung kita itu ada otot dan otot itu bisa membengkak. Lalu dokter itu tanpa babi-bu lagi ya, akhirnya dia bilang, jadi gini, Dek, dia manggil saya Dek, kamu sesak napas, itu karena adanya tulang membengkok itu, dan itu mempengaruhi jalur pernapasan udara yang masuk dan keluar, dan akhirnya itu membutuhkan daya kerja otot hidungmu yang semakin keras, dan akhirnya kedua, otot hidungmu itu menjadi membengkak. Jadi gimana dok? Dengan pemikiran pragmatis saya. Jadi apa langkah selanjutnya dok? Lalu dia bilang kalau pakai obat semprot itu tidak berhasil mengecilkan otot hidung yang membengkak itu, maka lebih baik dioperasi. Saudara sekalian, ketika dengar kata operasi di tengah kondisi seperti ini, itu berkecamuk di pikiran saya, aduh gimana ini? Dalam kondisi seperti ini lagi, Tuhan kenapa hidung saya harus ada tulang yang bengkok? Itu pertama pertanyaan saya. Yang kedua, mengapa hidung saya kumat di masa pandemi seperti ini Tuhan? Dan akhirnya saya menjalani proses operasi itu, dicek ini itu, ronsen torak dan segala macam. Dari mulai masuk rumah sakit sampai saya keluar itu saya sendirian di rumah sakit karena saya tidak memperbolehkan mama papa saya ikut juga ke rumah sakit karena itu sangat beresiko. Jadi dari mulanya saya masuk rumah sakit sampai keluar saya sendirian. Belum lagi masalah biaya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Biasanya kalau suster itu ya datang ke ruangan bawa kertas, itu ngeri memang. Kertas itu kertas ajaib, itu bisa ada biaya tambahan gitu. Dan saya berpikir ini biaya dari mana Tuhan? Saudara sekalian, tentu saja wajar bagi saya di dalam priority list atau daftar prioritas doa saya. Wajar bagi saya akan berdoa, Tuhan mohon cukupkanlah biaya operasi ini. Saya nggak tahu ini akan bertambah-tambah sana sini gitu. Wajar bagi saya berdoa, Tuhan mohon beri kekuatan dan keberanian untuk saya melewati proses operasi ini. Wajar bagi saya katakan Tuhan pakai tangan-tangan dokter di dalam proses operasi saya nanti. Saya percaya Tuhan peduli dengan kesembuhan saya. Tetapi saya juga percaya sesungguhnya Dia lebih peduli dengan perubahan hati saya, iman saya, dan seluruh hidup saya ketimbang hidung saya kembali normal. Saudara sekalian, saya belajar to daring to ask for more, belajar untuk meminta yang lebih kepada Tuhan. Saya berdoa Tuhan pakai momen ini sebagai momen transformatif, momen yang merubah hidup saya, membawa saya lebih mengenal dan mengasihi Tuhan.
Buatlah saya lebih peka terhadap kebutuhan sesama saya. Karena saya sudah melalui ini semua. Saya melalui momen yang sulit ini. Dan biarlah hati saya dibuat peka untuk kebutuhan sesama saya. Saudara sekalian, pergumulan selalu ada di dalam hidup kita. Namun pertanyaannya, doa apa yang kita naikkan kepada Tuhan? Saudara sekalian, bagian selanjutnya kalau kita lihat Paulus menyimpulkan permohonan doanya itu dengan sebuah doksologi. Dengan sebuah pujian kepada Allah. Sebagai pribadi yang dapat melakukan hal-hal yang tidak terkira. Tidak peduli seberapa banyak, tidak peduli seberapa besar permintaan doa yang kita naikkan kepada Allah, maka Allah dalam kuasanya yang tiada tara itu jauh melampaui dan bahkan menjawab doa kita itu melampaui apa yang kita pikirkan. Termasuk ketika Allah tidak menjawab doa kita. Namun di balik doa kita yang tidak terjawab itu sesungguhnya Dia sedang merencanakan hal-hal yang di luar atau melampaui pikiran kita. Saudara sekalian, John Calvin pernah berkatakan seperti ini. Satu pengertian yang indah tentang bagian ini. Allah menjawab doa kita. Walaupun Dia tidak selalu menjawab doa kita. Dan kemudian Calvin berkata lagi, bahkan ketika Dia tidak menuruti keinginan-keinginan kita, Dia tetap Allah yang penuh perhatian. He is still attentive. Dia selalu penuh perhatian dan dengan senang hati Dia mendengarkan doa-doa kita. Supaya harapan yang bersandar pada firman-Nya tidak pernah mengecewakan kita. Saudara sekalian, artinya bahwa sekalipun doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, pasti ada yang di luar atau melampaui pikiran kita dan Tuhan tetap memberikan telinganya mendengar doa kita. Dia tetap penuh perhatian kepada kita anak-anaknya. Saudara sekalian, dalam bagian ini sebetulnya Paulus di dalam bagian doksologinya kepada Tuhan itu dia ingin mengajak kita sebetulnya untuk mengalihkan semua perhatian kita kepada apa yang kita minta, apa yang kita butuhkan kepada siapakah Allah itu. Dan perbuatan yang telah Allah lakukan bagi kita. Hal yang paling penting di dalam kehidupan kita, doa kita, saudaraku sekalian, bukanlah seberapa banyak doa yang telah Allah jawab. Tetapi seberapa dalam pengenalan kita akan Allah itu terus bertumbuh. Apakah kehidupan doa kita selama ini membawa kita semakin percaya akan kemahakuasaan Allah? Apakah semakin membawa kita merasa aman di dalam kedaulatan rancangannya? Apakah doa kita, kehidupan doa kita selama ini semakin membawa kita dekat dengan hati Allah? Saudara, biarlah perlungan malam ini membawa kehidupan doa kita menuju satu langkah pertumbuhan lagi. Dan kita semakin mengenal siapa Allah yang kita sembah dan kita puji itu. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Kami memohon kiranya Roh Kudus terus bekerja. Terus menyuburkan firman itu di dalam hati, tanah hati kami ini Tuhan. Agar kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus di dalam pikiran, sikap, dan cara kami hidup. Tuhan, biarlah waktu-waktu ini kami pergunakan untuk merenungkan hal-hal yang bersifat kekal. Kami merenungkan tentang hal-hal yang paling penting, paling esensial dalam hidup kami, yaitu bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan yang memegang hidup kami. Inilah doa kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.